Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kegiatan ngaji malam. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini Allah berkahi, Allah diridai, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab Allah permudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembahasan kegiatan atau ngamal kita pada malam hari ini masih seputar kitab Nasaihul Ibad karangan atau karya Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, dan alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga kalau nggak salah ya, 3 atau 4 malam ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki isinya. Oleh karena itu anda tidak berpanjang kalam, langsung saja kita mendengarkan ilmu yang ada di dalam kitab tersebut yang mana akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Ishaq LC MPD hafizahullah. Karena itu waktu dan tempat kami persilakan. Fadhil. Terima kasih, Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi ma ataitana. Allahumma rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li aqribaina wa li ikhwanina wa akhwatina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asanil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu peserta ngaji malam, ngamal pada malam hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengisi malam kita dengan thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi amal kita, memberkahi waktu kita, memberkahi usaha kita, dan bisa semakin memudahkan kita untuk menuju jalan surganya. Malam hari ini kita akan masuk di pembahasan kitab Al-Munabbihat yang disyarah oleh An-Nawawi menjadi Nasaihul Ibad. Ini kita akan masuk ke bab yang pertama dari kitab Al-Munabbihat adalah Babus Sunai. Babus Sunai. Jadi bab As-Sunai ini yang berisi dua-dua. Jadi kalau istilah yang dulu pernah belajar ilmu shorof, ada sulasi, rubai, khumasi. Nah itu satu rumpun kata. Jadi kalau dulu yang kita belajar shorof kan fi'il sulasi, artinya fi'il terdiri 3 huruf. Fi'il rubai yang terdiri 4 huruf. Nah kalau ini sunai ini artinya yang berisi 2, jadi 2. Jadi kalau fi'il nggak ada yang sunai, makanya fi'il mulai sulasi. Tapi tentang mau'idoh, ini dimulai dari mau'idoh yang sunai. Kalau yang 2 hadis pertama kita bahas di pertemuan sebelumnya itu yang tambahan dari Syekh Nawawi Al-Jawi. Ini yang
mulai dari qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, babus sunai, bab tentang nasihat mau'idhah yang terdiri dari dua untaian, dua kata atau dua isi. Wa fihi salasuna mau'idhatan. Wa fihi dalam bab as-sunai ini ada salasuna mau'idhah. Ada 30 nasihat, 30 mau'idhah. Jadi ini bahasa yang sudah populer di kita, mau'idhah hasanah. Jadi kalau dalam salah satu metode dakwah bil mau'idhatil hasanah, bisa medianya bisa macam-macam, sarana bisa macam-macam. Ada sarana bercerita, ada sarana mengingatkan, ada sarana ngobrol dan macamnya. Mau'idhah ini banyak modelnya. Nah, dari 30 mau'idhah ini kemudian dibagi arba'atu akhbarin wal baqi asarun. Jadi dari 30 mau'idhah ada arba'atu akhbarin, ada 4 berupa akhbar, jadi ada penjelasannya. Wal baqi, dan selainnya, artinya yang 26-nya adalah asar. Ini kalau dalam ilmu mustalah hadis ya, akhbar dan asar, khobar dan asar sama saja. Jadi kalau istilah mustalah hadis ada al hadis, al khobar, al asar, as sunnah, ya huwa gitu. Nah, ya, maksudnya sama saja. Jadi kalau di al hadis disebut juga al khobar, al hadis disebut juga al asar, al hadis juga disebut juga as sunnah. Itu penjelasan lain. Tapi Imam Nawawi di sini memberikan penjelasan. Jadi wanakni bil akhbar, wanakni, dan yang kami maksudkan bil akhbar dengan al khobar. Nah, al khobar, al akhbar adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ungkapan, perkataan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya penjelasan Nawawi, jadi istilah yang beliau pakai, nih mendefinisikan dulu istilah, dijelaskan dulu pengertian yang dipakai, bahwa al-khobar atau akhbar maksudnya adalah sabda Nabi. Wabil asar, yang asar ini yang 26-nya adalah aqwalus sahabati wat tabi'in, adalah ungkapan atau perkataan para sahabat dan tabi'in. Bapak Ibu rahimakumullah, ini istilah yang diperkenalkan oleh Imam Nawawi Al-Jalil. Meskipun dalam istilah yang dipakai, meskipun istilah yang dipakai dalam dalam ilmu hadis, ini ada nanti istilahnya. Kalau aqwalus sahabah di ilmu hadis, ini ada pakai kemudian satu lagi. Jadi istilah yang dipakai, sebentar Pak Habib, ada mau ganti yang untuk FB-nya sebentar. Sebentar, berarti ini saya matikan dulu. Saya matikan dulu. Gimana ini caranya? Mendata. Ya. Dicek dulu, terus nyambung bagus. Oke, ini sebentar. Dicek lagi. Suaranya kecil ya? Ya, ini lagi berhenti sebentar, Bu. Ya, kita lanjutkan. Jadi istilah yang dipakai, ini sebentar, istilah yang dipakai, Imam Nawawi memperkenalkan al-khobar maksudnya hadis Nabi, asar adalah sahabat dan tabi'in. Nah, ini yang juga dipakai dalam ilmu hadis. Kalau aqwalus sahabah pula disebut dengan hadis mauquf. Jadi
Ada yang menggunakan istilah kalau di ilmu hadis aqwalus sahabah disebutnya hadis mauquf. Sedangkan aqwal at-tabi'in wa man ba'dahu, tabi'in dan seterusnya disebut dengan hadis maqtu'. Jadi disebut hadis maqtu', ada istilah itu. Tapi sekarang kita memahami istilah yang dikenalkan oleh Imam Nawawi bahwa al-khobar, al-asar, al-khobar maksudnya adalah sabda Nabi, al-asar adalah ungkapan sahabat dan tabi'in. Oke. Faminhu ay fal maqalatu ula, maka di antara salasuna mau'idah atau di antara bab as-sunai. Jadi mau'idah berisi dua ini. Jadi ay al maqalah fal maqalatul ula. Fal maqalatul ula, maka maqalah ini bahasa Arab jadi Indonesia. Ungkapan, jadi maqalah itu. Kita makalah harus berapa lembar kalau. Jadi ungkapan, perkataan dari kata qala yaqulu qaulan, jadi ada maqalah ini. Asal kata itu ungkapan al-ula yang pertama minal munabbihat, dari kitab al-munabbihat, kitabnya Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, pensyarah kitab Al-Bukhari, ya udahlah itu untuk mengenal kredibilitas beliau sebagai ahli hadis. Jadi kitab Al-Munabbihat ini adalah penyusunnya sama dengan penyusun kitab Bulughul Maram, sama dengan pensyarah kitab Al-Bukhari. Di antara minal munabbihat as-sunaiyah yang terdiri dari dua itu adalah maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah apa yang diriwayatkan. Jadi hadis atau khobar ini yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi sallallahu bersabda. Sabda Nabi, jadi khoslatani, ini tulisan Maktabah Samilahnya terpisah. Khoslatani, ada dua perkara, la syai'a, yang tidak ada sesuatu, afdhalu, lebih utama, minhuma, dari dua perkara itu. Jadi ada dua hal yang paling tinggi yang tidak ada bisa mengalahkan keutamaannya. Dua hal itu adalah pertama, al-imanu billah. Yang pertama, iman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi al-iman yang sudah kita pelajari berkali-kali, misalnya yang didefinisikan iman adalah tasdikun bil janan, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan, keyakinan dalam hati yang diungkapkan dengan pernyataan, ada deklarasi, ucapan keimanan. Jadi yang dinyatakan kalau dalam Islam dengan menyatakan dua kalimat syahadat, menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Ini yang kalau di standar minimalis, begitu orang sudah menyatakan dua kalimat syahadat, maka dia terlindung keselamatan jiwanya, terlindung harta bendanya, terlindung kehormatannya. Jadi ini dua kalimat syahadat yang sangat sakti, yang kita bisa fahami sebagai ikatan mati, simpul mati. Ikatan kita kepada Allah adalah dua kalimat syahadat yang pesannya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sedangkan kalau ikatan-ikatan selain ikatan syahadat, ikatan keimanan, dalam pandangan saya harus kita buat sebagai simpul hidup. Ya,
simbol hidup. Sekuat apapun dia simbolnya simbol hidup. Bahkan misalnya jadi akad atau ikatan pernikahan itu disebut dengan misakon goliudo, ikatan yang kuat. Tapi ya faktanya dia simbolnya simbol hidup. Satu saat bisa dibuka simbolnya. Tapi yang nggak bisa dibuka yang Allah pesankan simbol mati adalah kalimat pernyataan sebagai muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya kalau kita perhatikan, jadi segala bentuk ikatan-ikatan duniawi, perjanjian apapun itu ada pasal berikutnya. Jika suatu saat ditemukan, ada kekeliruan, maka SKI-nya akan ditinjau kembali. Ya, itu artinya bahwa dia simbolnya simbol hidup, bukan simbol mati. Jadi itu iman pernyataan, wa iqrarul bil lisan, baru wa amalul bil arkan, mengamalkan cabang-cabang iman. Yang kalau kita ngaji dengan Ustaz Musyafa ada ngaji Syu'abul Iman itu Qamil Tughyan, di cabang-cabang keimanan. Nah, kalau yang baca kitab Nasail Ibad ini baca kitab kuningnya, ini juga ada cabang-cabang iman di sampingnya. Jadi kalau yang pakainya kitab kuning begini ini, nah itu Nasail Ibadnya di tengah. Nah, pinggirnya ini pinggir yang hamisnya ini adalah kalau di sini Al-Futuhat Al-Madaniyah, syarah Asy'ab Al-Imaniyah Muhammad Nawawi Umar Al-Jawi. Tentang cabang-cabang keimanan juga Syekh Nawawi menulis, dan itu dirangkum dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, dan kemudian ada An-Niqayah As-Suyuti dan Futuhat Al-Makkiyah. Itu yang tentang cabang-cabang keimanan. Jadi kalau mau belajar tentang Syu'abul Iman, insyaallah banyak kitab-kitab yang menjelaskan itu, insyaallah gitu ya. Jadi al-imanu billah ini yang sesuatu yang paling utama, yang tidak ada lebih dari itu lagi, yang wa Ra'sul Amri al-Islam, kepala segala urusan itu kalau sudah orang menyatakan sebagai muslim, menyatakan dua kalimat syahadat. Ini yang pertama. Yang kedua, an-naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi kaum muslimin. Penjelasan bermanfaatnya ini bil maqali, dengan perkataan. Ini dua hal yang paling utama setelah beriman adalah bermanfaat bagi kaum muslimin. Ucapannya bermanfaat. Jadi la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, dalam surah An-Nisa. Jadi ungkapan perkataan manusia itu enggak ada baiknya kecuali ungkapan itu. Jadi orang yang man amara bil ma'rufin, jadi orang yang memerintahkan hal yang baik, yang ma'ruf. Man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, kalau di An-Nisa ayat 114. Ucapan yang baik, jadi ucapan yang bermanfaat. Au biljah, atau dengan pengaruh. Ada punya jabatan, jadi yang masih jadi catatan kita, bagaimana mendayagunakan jabatan itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi al-jah. Kalau jabatan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, hanya untuk menolong diri sendiri, ya ini sayang. Makanya jabatan itu perlu diberikan kepada orang yang kuat. Jadi orang yang amanah, terpercaya, sehingga kalau misalnya gambaran jabatan itu sering simbolkan dengan tongkat komando. Jadi bagaimana tongkat komando itu bukan hanya menjadi penopang orang untuk berdiri, tapi tongkat komando itu bermanfaat bagi kaum muslim. Ini yang dalam tanda kutip ya. Jadi kita memiliki banyak pejabat kaum muslimin ini, tetapi ya sekali lagi manfaatnya bagi kaum muslimin ini
Jadi apa namanya, kemuliaan jabatan al-jah itu ini adalah, kalau di sini adalah manfaatnya bagi kaum muslimin. Nah kalau jabatan malah bikin mandor dari kaum muslimin, nah ini jadi malah apa namanya, nggak ada baiknya. Jadi ini menjadi afdol kalau ini kan al-jah ini, jabatan ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini yang kadang kasihan, ini kan kita kaum muslimin ini setiap pemilu menjadi seperti komoditi non migas, diperjualbelikan untuk memilih pemimpin, tetapi akhirnya pemimpin setelah terpilih ini nggak memberikan manfaat kepada kaum muslimin, bahkan jadi mandorot bagi kaum muslimin ini yang berulang-ulang. Dan ya yang menyedihkan di negeri kita ini ya yang begitu kok ya berulang-ulang. Yang jadi catatan kita, ya, ada kesan pembiaran terhadap kondisi umat yang dibiarkan menjadi floating mess, ya, menjadi masyarakat mengambang yang pilihannya bukan berdasarkan pilihan yang kalau rasional. Kalau di Al-Quran kan wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Kalau menetapkan sesuatu harus pakai ilmu. Ini kalau pilihannya pakai pilihan emosional, pilihan suka dan tidak suka, ini kan emosional. Ini ya secara ilmiah, jadi secara teori pilihan itu dalam, apalagi dalam hal memilih pemimpin, ini sesuatu yang ya tidak baik. Kalau baca di hadis Nabi juga akan ketemu maldorot. Bahayanya memilih pemimpin hanya berdasarkan suka dan tidak suka. Jadi bukan berdasarkan malah ilmu. Jadi ini ya, an-naf'u lil muslimin, penjelasan An-Nawawi. Kalau hadisnya sampai sini ya. Nah, dalam kurungnya bil maqal, ucapan, kedua bil jah, ini jabatan. Makanya ya menjadi amanat bagi kita semuanya, jabatan apapun, misalnya kalau jabatan sebagai istri, jabatan sebagai suami, ya bagaimana bermanfaat bagi rakyat yang ada di rumahnya. Kalau jabatan sebagai Pak RT, Pak RW, ya bagaimana bisa bermanfaat bagi kaum muslimin yang ada di lingkungannya. Ini makin tinggi jabatan, makin tinggi kedudukan, makin tinggi posisi, ya artinya mendapatkan ruang bermanfaat dalam radius yang diberikan kewenangan padanya. Ini ya kalau ada yang memahami bahwa itu amanah, ya ini. Jadi kalau itu amanah, jabatan tidak bermanfaat bagi kaum muslimin, bahkan jadi madorot, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini ya kalau An-Nawawi bahwa naf'ulil muslimin itu yang kedua bilja. Au bil mal, atau jadi bermanfaat lewat harta kekayaan. Pujian Nabi kepada Abu Bakar pada zamannya, nikmal malus soleh fi yadi rajulin soleh. Jadi sebaik-baik harta yang baik itu ketika ada di tangan orang yang soleh. Ini juga penting juga ini, bagaimana kekayaan jadi yang berlimpah di dunia, bahkan di dunia Islam ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini kalau diurut ya harusnya, wallahu a'lam bishawab, jadi dia akan bermanfaat bagi kaum muslimin kalau kekayaan itu ada di tangan kaum muslimin yang soleh. Makanya ya dari pesan ini ya, seharusnya orang-orang soleh kaum muslimin itu orang-orang kaya, yang sehingga kekayaannya itu berguna bagi kaum muslimin. Minimal dengan zakatnya, dengan sedekahnya itu memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Nah celakanya begitu kekayaan ada di tangan orang yang tidak soleh, jadi akhirnya kekayaan itu malah jadi madorot, jadi ancaman bagi kaum muslimin. Ini kan yang juga perlu kita pertimbangkan. Makanya cara pandang beragama itu juga perlu kita koreksi juga. Jadi tentang keutamaan kaya dan miskin gitu ya. Ya kalau dari sudut ini menjadi orang kaya ya lebih berpeluang bermanfaat daripada menjadi orang miskin.
Jadi misalnya kalau dalam bab sedekah, bab zakat. Jadi ya, dalam zakat itu ada muzaki, ada mustahik. Nah, yang dapat pahala besar siapa? Tentu muzakinya, bukan mustahiknya. Jadi ini almal, kekayaan itu yang menjadi baik, menjadi utama ketika kekayaan itu berguna bagi kaum muslimin. Ini penjelasan An-Nawawi ya. Jadi manfaatnya, jadi orang kaya itu ya berguna bagi kaum muslimin lewat kekayaannya. Jadi minimal sedekah, minimal zakatnya. Awil badani, atau kalau ngomong nggak bisa, jabatan nggak punya, kekayaan nggak ada, awil badan, bermanfaat secara fisiknya. Jadi badannya berguna. Ya kalau di kampung-kampung itu kan ya nggak bisa bantu, cuman punyanya badan sehat ya udah. Nah, itu kan ya datang bawa badan, bisa mau disuruh apalah, yang penting. Nah, ini makanya juga kalau dalam kalimat ini menjaga kesehatan agar badan kita ini kuat, itu juga menjadi malayatimul wajibu illa bihi. Jadi menjadi prasyarat agar orang itu bermanfaat, agar dengan manfaat bagi sesama dia bisa menjadi orang yang mulia, afdol. Jadi yang paling mulia dalam hadis ini adalah an-naf'ulil muslimin bil badan. Dengan badannya, badan yang kuat, badan yang sehat, bisa membantu. Karena orang faqidu syai'la yu'ti, orang yang nggak punya nggak mungkin bisa bantu. Ini orang badannya loyo, gimana bantu yang lain. Nah, jadi kita menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, agar di antaranya bisa kita landasi dengan motivasi, agar kita bisa membantu dengan badan sehat kita berguna bagi sama kaum muslimin. Ini penjelasan An-Nawawi dari hadis khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Nah, itu titik ini kan sampai sini. Kemudian ada diambil dalil berikutnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Man asbaha la yanwidul ma'ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal madlumi wa qada'i hajatil muslimi kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kita percaya saja sama Ibnu Hajar Al-Asqalani yang pakar hadis itu, ketika mencantumkan hadis memang tidak menyebutkan dari kitab mana. Ini menjadi tugas kita kalau mau jadi peneliti. Tetapi kalau yang membaca risalah ta'alimnya Hasan Al-Banna di Rukun Al-Fahm itu di 20 prinsip pemahaman yang kedua kalau nggak salah, bahwa untuk mengkaji as-sunnah hadis Nabi maka kita merujuk kepada rijalul hadis, kepada orang-orang yang pakar hadis. Nah, kita ini mengambil kepakarannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke, jadi ini kalau nanya kok ini hadisnya nggak pakai rawahu-rawahunya, ya udah kita percayakan ke Ibnu Hajar yang menukil, yang mengambil hadisnya dari sumbernya. Kalau mau yang mencari silahkan, jadi muhakkik. Nah, ini hadis Nabi kata kalau sesalah, man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi melek matanya. Nah, apalagi dengan ditambah oleh dengan zikir asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah, mensyukuri pagi.
bisa hidup sampai di pagi hari, bangun tidur. La yanwid dulma. Jadi asbah itu dimaknai juga subuh juga, yang ketemu subuh. Makanya yang bangunnya nggak ketemu adzan subuh ya asbahannya telat. Asbahna wa asbahal mulku lillah, tapi nggak ketemu adzan subuh. Ya kalau pengen asbahna yang lengkap ya, nah itulah. Dan adzan subuh itu tanda itu subuh, tanda asbah. Layatni, orang yang sejak pagi hari, sejak subuh datang, layanwi tidak berniat adulma, berbuat dolim, ala ahadin atas seorang. Di pagi hari nggak ada niat untuk berbuat dolim. Ini dolim aja kok diniatkan, namanya orang merencanakan kedoliman. Kalau ada istilahnya kan, kalau orang miskin hari ini makan apa, orang punya duit dari ini makan di mana, nanti yang orang berkuasa hari ini makan siapa, ini kan kacau gitu kan. Sampai udah pagi sejak tiap hari itu yang dihitung siapa korbannya, kacau. Orang kok pikirannya hari ini makan siapa. Jadi ya kalau tadi aljah, kedudukan yang tidak bermanfaat, kedudukan yang tidak dilandasi dengan kesolehan, jadinya ya semboyannya gitu. Orang miskin hari ini makan apa, orang kaya hari ini makan di mana, nah, ini orang berkuasa hari ini makan siapa. Nah, barang siapa yang sejak pagi tidak berniat dolim kepada siapapun, ini ghufira, diampuni lagu baginya majana, perbuatan dosa yang telah dilakukan. Ini kalau kalimat yang jana ini, kalau yang paling dekat di kita dengan namanya jinayah. Jadi jinayah itu fikul jinayah, al-hudud wal jinayah. Jadi kejahatan pidana. Jadi ini waman asbaha, dan barang siapa yang pagi-pagi yanwi berniat nusrotal madlumi, dah pagi-pagi niatnya membela orang yang terdolimi. Jadi kalau yang mau jadi lawyer, ini ada siapa nih yang SH, MH itu yang jadi lawyer, niatnya untuk nusrotal madlumi, membela orang yang terdolimi. Ini bisa dibaca waqado'a hajatil mus atau waqadoi. Nah, kalau waqadoi berarti nusrota qadoi. Nanti waqado'a atau dibaca waqado'a. Ini kalau yang di kitab kunnya qado'a. Waqado'a hajatil mus, enakan baca qado'a. Jadi nusrota waqado'a. Waqado'a dan melaksanakan. Qado' kalau di fikih nanti jadi perdebatan, kok qado'? Qado' itu kan udah lewat waktunya. Kalau masih tepat waktunya namanya adaan. Nah, itu pilihan kata yang kemudian diistilahkan menjadi lewat waktu dan sudah waktunya. Tapi kalau makna bebasnya ya qada'a hajatil muslimi, memenuhi, melaksanakan, mensukseskan, menutupi hajat seorang muslim. Berniat bisa membantu menunaikan hajat seorang muslim. Namanya hajat, sesuatu yang kalau nggak tertunaikan jadi madorot. Jadi ada istilah, kalau di dalam istilah kebutuhan itu namanya ada doruriyat, ada hajiyat. Kalau doruriyat nggak terpenuhi, mati. Tapi kalau hajat, hajiyat nggak dipenuhi, susah hidupnya. Nah, contoh yang paling gampang ini kan, kalau hajat nggak terpenuhi, ya yang pernah merasakan bahasa dalam fikih itu kan qadail hajat. Qadail hajat itu BAB atau BAK. Itu kalau nggak tertunaikan, rasanya kayak apa itu? Jadi orang yang punya hajat itu ya
paling gampang merasakan repotnya itu kayak orang yang sedang nahan itu BAB itu. Nah, baru begitu tertunaikan bisa qadha hajat, nah baru lega plong. Nah, ini kalau niat membantu hajat seorang muslim, jadi pagi-paginya udah niat berbuat baik, membela orang yang terdolimi, dan membantu hajat seorang muslim, kanat adalah lahu baginya. Jadi niat ini, orang yang pagi niat seperti itu baginya, ka'ajri, seperti ya, ini bukan nama seperti, bukan benar bukan yang ya, namanya seperti ya. Jadi diumpam diserupakan. Ka'ajri hajjatin mabrurah. Seperti haji yang mabrur. Seperti sekali haji, ini karena ada tak, ini tak marbutah nih. Tak ini menunjukkan marroh hajjatin, seperti sekali haji. Sekali haji mabruratin, haji yang mabrur, haji yang baik, haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang keutamaan jadi membantu atau bermanfaat bagi kaum muslimin, tidak menjadi bahaya, nggak jadi madharat. Jadi ini hadis yang dirilis, dicantumkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala alaihi salam, dan juga bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnasi wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini yatrudu anhu ju'an au yakshifu anhu karban au yakdi lahu dainan. Kalimat berikutnya hadis lain yang juga dirilis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahabbul ibadi, jadi hamba yang lebih dicintai ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, yang lebih dicintai adalah anfa'un nasi linnas, adalah manusia yang yang lebih berguna bagi sesama manusia. Jadi, orang yang berguna, bermanfaat bagi sesama manusia, bukan orang yang pandai memanfaatkan orang lain, bukan. Ini kalimatnya, yang Allah cintai adalah orang yang bermanfaat, meskipun resikonya kadang-kadang dimanfaatkan orang. Tapi gak ketemu hadis tentang keutamaan yang bisa memanfaatkan orang, itu gak ketemu hadisnya, belum ketemu ya. Kalau ada yang bisa mencantumkan ya silahkan. Ya, barangkali ada yang tahu hadisnya tentang keutamaan memanfaatkan orang. Nah, yang ada adalah orang yang bermanfaat, meskipun nanti prakteknya orang bermanfaat itu ya baru bermanfaat ketika dia dirasakan manfaatnya oleh sesama. Tapi ya belum ketemu hadis tentang tadi, jadi anjuran memanfaatkan orang, itu belum ketemu. Kali ada yang ketemu bisa ngarang hadisnya. Jadi, ini tentang jadi hadis Nabi bahwa hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Jadi makanya kita meningkatkan kapasitas, meningkatkan daya. Jadi kalau menggunakan penjelasan Alawi di awal, jadi kemampuan bertutur kata, al-maqal, al-jah, kedudukan. Jadi mau misalnya untuk berambisi menjadi kepala dari kepala lingkungan RT, RW, kelurah, desa, sampai nanti menjadi kepala negara. Kalau dengan tujuan bisa anfa'un nasi linnas, maka menjadi terhormat. Tapi kalau menjadi jabatan hanya jadi mandorot bagi manusia, atau misalnya bilmal untuk bisa berdaya guna, ya
pengen jadi orang kaya biar bisa berguna, menjadi orang yang kuat bisa berguna, istilah. Ini peluang yang tersedia. Wa afdalul a'mali, dan amal yang paling utama adalah idkhalus surur. Dan idkhal memasukkan as-surur, kebahagiaan, ala qalbil mukmini, di hati orang beriman, bikin seneng orang beriman. Nah, jadi amal yang paling utama adalah nyenengin sama mukmin. Jadi orang seneng, bikin seneng. Baru ketemu sudah seneng, apalagi sampai dikasih senyum misalnya. Ya ini tentu dengan catatan. Jadi mukmin yang halal disenyumin, mukmin yang ya kalau yang enggak halal ya lain lagi ceritanya. Jadi membahagiakan, menyenangkan hati orang beriman. Nanti penjelasan berikutnya. Nah, bentuk menyenangkan ini kalau mau kita jadikan sebagai penjelas, yatrudu anhujuan. Yang bisa menyenangkan ini kalau mau kita pahami sini sebagai penjelasan adalah bisa menghilangkan, mengusir laparnya. Yatrudu, mengusir, anhu darinya, ju'an, rasa lapar. Nah, itu siapapun kalau ditraktir itu seneng lah. Apalagi udah lapar banget ditraktir, wah. Itu karena nggak jauh lah. Jadi di antara ini basyariah, kesenangan orang itu nggak jauh-jauh dari urusan ya, kampung tengah. Jadi kalau perut itu sudah dibikin kenyang, insya Allah orang itu senang. Nah kalau lapar ya, orang itu kalau lapar ya suka jadi banyak masalah. Kadal fakru an yakuna. Jadi ini kalau mau kita pahami kalimat ini sebagai penjelas. Jadi cara menyenangkan orang ya kalau di sini ya bikin orang itu jangan lapar. Kalau dia lapar, nah dikasih makan biar kenyang. Oke, ini kan, ya, ini perlu dicek ini pada zaman sekarang ini ada apalagi yang di era krisis kayak begini ini. Jadi ya mengecek orang-orang lapar yang di sekitar kita kalau menggunakan jaring sosial yang paling dekat. Kalau merujuk ke surah An-Nisa ayat ke-36 itu kalau mau memetakan, mencari siapa yang perlu kita cover jangan sampai dia lapar, itu kalau pakai An-Nisa 36 itu lebih gampang. Jadi, prioritas sosialnya mulai dari wabil ayat ke-36 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi kalau mau dilacak, yang pertama yang harus kita senangkan, nggak boleh lapar adalah kedua orang tua. Wabidil kurba, kerabat. Kerabat orang yang punya hubungan nasab. Jadi kerabat ini punya hubungan nasab, kakak, adik, paman, bibi, ponakan, ini semuanya kerabat, punya hubungan nasab. Wal yatama, anak yatim di sekitar, wal masakin, orang-orang miskin di sekitar, wal jaridil kurba, tetangga dekat, wal jaril junubi, tetangga jauh, masih namanya tetangga, wasohibi bil janbi, ini teman sejawat, teman kerja. Ada yang memaknai juga teman seperjalanan, wabni sabil, ibnu sabil, antara para pelajar pencari ilmu zaman dulu, para santri, wa malakat aimanukum, ini para hamba sahaya yang paling agak dekat dengan kita ya hari ini ya, para khodimah ini kalau mau menggunakan jaring sosial dalam memahami skala prioritas siapa yang perlu kita cover. Jadi kalau misalnya dalam hal sekarang krisis seperti ini yang perlu kita cover ya bisa menggunakan teori itu. Ini urusan misalnya lapar. Au yakshifu anhu karban, atau menghilangkan yakshif, membuka anhu darinya karban, kesulitan. Jadi kesempitan, kurang lagi puyeng, sempit, galau, gundah gulana ini.
Jadi bentuk idkhalus surur ya menghilangkan kegalauannya, menghilangkan kesulitannya. Nah, kalau yang ketiga ini agak auyak dilahudaina atau membayar hutang-hutangnya. Oh, orang seneng banget, ternyata hutangnya udah dibayar. Kalau zaman mahasiswa dulu kan yang hutangnya di warung itu catatannya panjang, tiba-tiba mau dibayar udah lunas. Wah, itu seneng banget. Siapa yang bayar? Nah, yang bayar hamba Allah, kan disebutkan namanya. Ini ya, betapa senangnya orang yang punya hutang udah dibayar. Ini penjelasan dari khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan nafu lil muslimin. Jadi Imam Ibnu Hajar menyantumkan dua hadis lalu diterangkan oleh Imam Nawawi. Nah, berikutnya wa khoslatani, dan ada dua hal, la syai'a, tidak ada sesuatu, akhbasu, yang lebih menjijikkan, ay anjasu, lebih najis. Najis mughaladoh itu kan, kalau guyonannya itu kan najis mughaladoh, jadi anak babi dari hubungan zina itu najis mughaladohnya. Sudah anak babi hubungannya bukan haram lagi. Anda yang gak ada yang al-akhbasu, lebih najis minuma dari keduanya. Pertama adalah, ini dua hal itu yang paling najis, gak ada yang lebih melebihi, adalah pertama asyirku billah, mensekutukan Allah. Inna syirka ladulmun abdi, menyembah selain Allah. Wadurru lil muslimin, dan membahayakan, bikin repot, bikin celaka kaum muslimin fi abdanihim, yang berkaitan dengan penjelasan An-Nawawi, bentuk madorot kepada kaum muslimin itu membahayakan badannya. Dan kalau santri misalnya itu bikin apa zaman dulu itu kan, lempar sesuatu yang membahayakan orang lain, itu la syai'a akhbasu minhuma, ini membahayakan kaum muslimin. Aw amwalihim, atau membahayakan harta kaum muslimin. Ini penjelasan An-Nawawi. Jadi bentuk membahayakan itu bisa menimpa ke fisiknya atau menimpa ke hartanya. Karena begitu seorang menjadi muslim, harusnya terlindung, terjaga hartanya, badannya, kehormatannya. Oke. Ini koma atau titik. Fa inna jami'a awamirillah, fa inna jami'a, karena sesungguhnya keseluruhan awamirillahi, perintah-perintah Allah Ta'ala, tarji'u ila khoslatain, kembali ke dua hal. Jadi perintah Allah itu, jadi kalau dikelompokkan, itu akan merucut kepada dua hal. Pertama, at-ta'zimu lillahi ta'ala. Yang pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu kita terus perbarui setiap waktu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk walul hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pernyataan kalimat tauhid, mengagungkan Allah. Setiap kita rukuk, subhana rabbiyal azim. Jadi pertama mengagungkan Allah, jadi mengesahkan Allah. Yang kedua, wasyafaqatu li khalqi. Yang kedua, ajaran agama itu adalah berkasih sayang kepada makhluk Allah. Jadi perintah Allah kalau digeneralisir, akhirnya ketemunya dulu, mengagungkan Allah, mencintai makhluk Allah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat. Jadi banyak berulang kan di Al-Quran ini. Jadi mensolat, ini mengagungkan Allah, wa atuz zakat. Nah, ini bentuk kasih sayang kepada sesama manusia.
Al-Baqarah 37 wa qoulihi ta'ala, juga firman Allah, wa qoulihi ta'ala anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, ini kan, jadi kepada Allah dalam bentuk tauhid, bersyukur kepada Allah, kepada orang tua, mencintai, menghormati. Oke, waktunya udah mau habis Pak Rafi ya, kita sampai 45 ya. Nah, satu lagi, berikutnya Ruwiya an Uwaisin. Ruwiya an Uwaisin, diriwayatkan dari Uwais, yang terkenal kalau dalam cerita Uwais, ini Uwais Al-Qarni. Kalau di buku cetakannya lebih disebutkan an Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat Nabi, tetapi hidup pada zaman Nabi. Karena dia nggak pernah ketemu Nabi saja. Tetapi ya keutamaan Uwais Al-Qarni ini, kalau dalam cerita singkatnya, meskipun dia bukan sahabat Nabi, tetapi Nabi menyuruh sahabat Nabi untuk minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Nah, kalau melihat kemuliaan orang itu, dia bukan sahabat Nabi, tapi sahabat Nabi disuruh Nabi untuk minta doanya. Karena Uwais Al-Qarni ini disebut orang yang abarrukum liwalidayhi, orang yang paling berbakti kepada orang tuanya. Sampai karena berbakti ke orang tuanya itulah, jadi ketika kaumnya datang untuk menemui Nabi sehingga menjadi sahabat Nabi, Uwais gak ikut datang karena mengurus ibunya. Ini tapi kemuliaannya begitu. Rasulullah menyuruh sahabat Umar dan Ali bin Abi Thalib untuk kalau nanti ketemu dengan Uwais Al-Qarni dengan jajaran disebutkan, mintalah doanya. Allah alam bisawab. Jadi ini tentang kehormatan, kemuliaan orang. Uwais Al-Qarni qala, berkata Uwais Al-Qarni, marortu fi ba'di siyahati. Marortu, aku melewati, aku melintas. Namanya ini double murur, lalu aturan lalu lintas. Marortu, aku melewat, fi ba'di siyahati, dalam sebagian siyahah, perjalananku. Saya pernah dalam salah satu perjalanan bertemu birohibin, dengan seorang rohib. Fakultu, ketika ketemu rohib, ini konotasi rohib itu kan ahli ibadahnya ahlul kitab. Jadi ahli ibadahnya ahlul kitab, ahli agama yang kitab. Fakultu, aku tanya, ya rohib, wahai rohib, ma awwalu darajatin yarqohal murid. Wahai rahib, ma awwalu darajatin, apakah tangga pertama, awalu pertama, darajatin tangga, yarqoha, yang menaikinya al-muridu. Nah, murid itu bahasa Arab. Wahai murid-murid. Nah, murid itu bahasa Arab. Jadi murid itu orang yang mencari ridho Allah, orang yang mencari kebahagiaan akhirat. Itu kalau dalam bahasa sufi. Jadi bahasa kaum sufi, bahasa akhlak, murid itu adalah para pencari kehidupan akhirat. Jadi kalau jadi murid baru. Jadi bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Ketika Rahib ditanya, apa tangga pertama yang harus dilewati oleh para pencari akhirat itu? Qala, kata Rahib, Raddul madzalim. Tangga pertamanya adalah Raddul madzalim, mengembalikan kedoliman-kedoliman. Jadi kalau yang pernah mendolimi orang, jadi kembalikan, minta maafnya kalau itu dalam bentuk kehormatan. Sampai misalnya kalau perlu dikisos, ya kisos. Kalau misalnya itu materi kekayaan, materi benda ya dikembalikan. Misalnya dulu misalnya gitu kan, ada majid hari mau ngaku siji, atau yang dulu di kantin, nah, itu makan bakwan nggak bilang-bilang atau apa segala macam itu, atau yang zaman dulu naik bis kota nggak bayar, rodul madzolim, kedoliman yang merugikan segala merugikan orang lain, ya, itu kembalikan.
wa hifatud dhuhri minat tabi'at. Jadi, kemudian yang keduanya adalah meringankan beban. Wa hifatud dhuhri, mengurangi beban, mengurangi punggung, meringankan punggung, minat tabiati, dari tuntutan-tuntutan, dari beban-beban. Jadi ya orang kalau mau naik tangga, kalau mau nyaman, nah itu secara ini value-nya, nilainya, jadi nggak berbuat dolim, nggak ada kedoliman orang lain. Jadi yang keduanya adalah punggungnya itu ringan dari tuntutan-tuntutan. Fa'innau, karena sesungguhnya la yas'adu lil abdi amalu, la yus'idu, tidak akan menaikkan, ila yas'adul qalimat taib wal amalu sholih. Jadi nanti dalam surah Al-Mu'minun. Jadi apa? La yus'idu, tidak akan menaikkan lil abdi, seorang hamba, amalun, amal perbuatan. Jadi amal seseorang ini kalau di ayat kepada Pak Sulaiman, ila yas'adul qalimat wal amalu sholihu yarfa'u. Ada yang bisa membantu? Ilahi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu yarfa'u, itu ya, ada yang bisa bantu surah apa itu? Nah, jadi apa, amal itu yang kalau menaikkan kalimat thayyibah sampai untuk orang bisa menghadap Allah, itu yang menaikkannya. Kalau roket itu kan perlu peluncur. Nah, peluncur itu adalah amal soleh. Peluncur amal itu adalah peluncur yang bisa menaikkan al-kalimat thayyib adalah amal soleh. Nah, ini kalau kata Rohib ini, bahwa amal soleh seorang hamba itu nggak akan bisa menaikkan hamba itu sampai kepada Allah. Wa alaihi tabi'atun, sedangkan hamba itu sedangkan hamba itu memiliki tuntutan-tuntutan, ada beban-beban, au madlamatun, atau hamba itu memiliki kedoliman-kedoliman. Ini jawaban seorang rohib ketika Uwais Al-Qarni bertanya kepadanya tentang ini, tangga pertama apa yang bisa membuat seseorang itu mencapai akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru al-maqalatul ula, baru makalah yang pertama. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan di al-maqalah as-tsaniyah. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, pengajian kita malam hari ini. Jika ada mau disampaikan, silakan, dan saya kembalikan ke Pak Ramli. Saya tutup share screen-nya.